Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfaruk Torikan, saya dari kelas 1 MA 16, NPM saya 108-240. Saya mahasiswa dari Universitas Gunadarma Depok, akan melakukan suatu pengerjaan dalam rangka ujian Procasing Kloter 2. Di sini saya akan membuat animasi bergerak dengan tema kotak bergerak dengan arah panah kiri, atas, bawah, dan kanan. Oke. Mula-mula seperti biasa kita buat dari void stubnya nih. Void setupnya di sini. Lalu void drawnya di sini. Kita masukkan mula-mula seperti biasa yaitu size untuk ukuran latarnya dengan 500 x 500. Lalu backgroundnya dengan angka 255 untuk memberi warna pada backgroundnya. Di sini kita juga membuat tab baru yaitu tab player untuk objek yang digerakkannya. Di sini kita masukkan class player, lalu float x, y, w, h-nya untuk diketahui arah geraknya, lalu juga float speed x, speed y, dan max speed untuk kecepatannya. Di sini kita buat player dengan badan-badan coding tersebut. Di sini kita masukin x sama dengan width garis miring 2, lalu y sama dengan height garis miring 2, lalu W sama dengan 32, H sama dengan 32. Lalu di sini max speed tag kita masukin dengan angka 10, lalu speed X dan speed Y-nya kita masukin dengan angka 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kotak tersebut bisa bergerak, yaitu kita masukkan rumus boolean truth or false itu dengan memasuki left, right, up, down. Lalu kita masukin diketahui playernya yaitu player P. Lalu diketahui S-nya. Nah, S ini gunanya untuk mengeluarkan gambar angka-angka bilangan yang akan digunakan untuk membuat arah keyboardnya. Jadi kita tuh bereksperimen dahulu dengan menggunakan ini nih. Jadi di void draw ini kita membuat dulu backgroundnya dengan angka 255 juga untuk menghilangkan jejak gambarnya. Lalu di sini kita masukin p.update, lalu di sini p.display. Lalu kita masukkan fill dengan angka 0. Nah, di sini kita masukin text size-nya yaitu angka 24 untuk ukuran teksnya. Lalu ini untuk ukuran, lalu ini untuk teksnya juga ini. Jadi S-nya ini kita masukin di sini nih. Di awal sini dengan koma 100,50. Nah, Kedua ini akan kita pakai untuk melakukan eksperimen mengetahui angka-angka yang di belakang arah panah kiri, atas, bawah, atau kanan. Jadi setelah diketahuinya telah didapatkan, lalu kita masukkan di void keypress. Nah, di sini kita juga harus buat void keypress dan void key release. Di sini void key release-nya ini tuh untuk mengaktifkan kuncinya itu, kunci dari keyboardnya. Lalu di sini key release-nya ini tuh untuk reaksi dari pengaktifkannya tersebut itu. Di sini kita masuki S sama dengan K titik garis atas plus key code. Key code ini buat kode kuncinya agar aktif. Lalu kita masuki switch key code-nya. Nah, ini kenapa saya bisa dapat 37, 38, 39, 40. Ini saya dapatkan dari eksperimen text size-nya ini. Jadi ketahuan. Lalu kita masukin angka-angkanya. Ini untuk gerak ke kiri. Ini yang 38 untuk gerak ke atas, 39 untuk ke kanan, 40 untuk bawah. Nah, setelah itu kita copy nih. Kita copy dari switch ke video key release nih. Ke sini kita taruh agar reaksinya timbul gitu. Nah, setelah di halaman awal sudah tertera, kita juga membuat di playernya. Player kita buat void update dan void display. Void update di sini adalah untuk secara rinci penggerakan ke kanan, ke kiri, atau ke atas agar berjalan dengan sempurna. Yaitu kita membuat if left. Ini untuk bergerak ke kiri, if right untuk ke kanan. Nah, ini kita mula-mula buat seperti ini dulu. Seperti speed Y sama dengan 0, speed X sama dengan min max speed.
Kenapa bisa min max speed? Karena untuk ke gerak ke kiri. Nah, di sini kenapa speed X-nya max speed doang nggak pakai min? Karena untuk ke kanan, agar ke kanan yang gerakannya. Nah, jika dua ini sudah kita buat, kita juga harus membuat ini dengan diketahuinya false dengan angka ini nih, dengan tanda seru ini. Kenapa bisa tanda seru? Karena ini untuk false-nya. Jadi ini tuh ibaratnya tuh yang bagian true-nya nih, kalau dari boolean ini. Ini kalau kita tidak memakai ini, nanti geraknya tuh tidak akan sempurna. Jadi tuh kita tuh buat bagian false-nya ini tuh untuk ibaratnya ngerem gerakannya seperti ini nih. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan gerak nih. Nah, kalau ibaratnya tadi left dan right-nya yang false tidak dibuat tuh nanti dia lurus terus, sekali dipencet ke kiri tuh lurus terus nggak berhenti. Nah, kalau ini kan, kalau ininya udah dibuat nih, nah ntar tuh bisa bergerak tuh, bisa begini. Nah, bisa kayak ada ngeremnya gitu tuh. Makanya dimasukin juga angka 0 nih, bilangan 0 biar ada pengereman gitu. Satu biar berhenti, no, biar ngadet gitu kan. Nah, ketika udah membuat yang bagian false bagian kiri dan kanannya, lalu kita membuat bagian atas dan bawah, yaitu dengan if up dan if down. Seperti biasa, di sini kita masuki min max speed di bagian speed-nya. Kenapa speed-nya? Karena ya ini untuk atas dan ke bawah. Ini kenapa min? Karena agar ke atas. Nah, ini speed-nya yang bagian ke bawahnya ini kenapa tidak pakai min? Karena agar ke bawah. Karena tidak min, otomatis tidak ke bawah. Nah, ini juga kalau ini dibuat tanpa membuat yang bagian false-nya, ini juga nanti tidak akan sempurna. Makanya di sini saya buat menggunakan false agar berjalan dengan sempurna objek tersebut. Nah, ibaratnya begini nih. Ini kalau misalkan pencet ke atas nih, ntar nggak mau berhenti dia. Terus misalkan pencet ke bawah deh, dia nggak mau berhenti juga dia, no. Dia tidak akan mau berhenti jika tidak menggunakan false-nya. Di sini kita menggunakan tanda seru ini false-nya agar kotaknya tuh bisa berhenti. Nah, biar bisa ada ngeremnya gini. Nah, di sini bergerak. Nah, biar bergerak dengan ada perhentian atau pengeremannya, yaitu yang sangat berjasa ini adalah angka 0-nya ini ya, agar berhenti kecepatannya. Di sini kita buat diketahuinya sebelumnya nih, X-nya itu buat speed X atau menyamping, Y-nya itu untuk speed Y, kecepatan untuk atas untuk bawah. Nah, di sini tuh buat displaynya nih, V displaynya. Jadi sebelum kita membuat kecepatannya tuh, kita terutama membuat fill-nya dulu untuk warna rectangle-nya. Nah, ini rectangle kotak yang kita pakai sebagai objek geraknya. Ini fill-nya kita masukin dengan warna Tosca. Nah, dari sini ketika semua ini telah jadi, beginilah hasilnya. Jadi bisa dimainin, gerakin. Nah, itu tuh ada key-nya, key 37 ke kiri. Itu yang seperti saya tadi bilangin, itu buat bilangan dari kuncinya tersebut. Lalu 39 nih, ke kanan tuh 39 untuk bilangan kuncinya tersebut. Itu tuh hasil dari eksperimen tadi buat mengaktifkan kodenya. Terus key 38 ke atas, lalu 40 ke bawah. Jadi itu sih dari saya. Cukup mudah kan? Oke. Sekian dari saya Al-Faruq Thorikan dari kelas 1 MA 16 dan NPM 108/240. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.